Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 411 sampai 415. 21 Maret 1935. Sering dalam misa, aku melihat Tuhan dalam jiwaku. Aku merasakan kehadirannya meresapi seluruh diriku. Aku merasakan tatapan ilahinya. Aku melakukan percakapan yang panjang dengan dia, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku mengetahui apa yang diinginkan oleh hati ilahinya, dan aku selalu melaksanakan apa yang paling menyenangkan hatinya. Aku amat sangat mengasihi dia, dan aku merasa bahwa aku dikasihi oleh Allah. Pada waktu-waktu seperti itu, yakni ketika aku berjumpa dengan Allah dalam lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa sedemikian bahagia, sehingga aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Saat-saat seperti itu amat singkat, karena jiwa tidak mampu menanggungnya untuk waktu yang lama, karena akan mengakibatkan perpisahan jiwa dari tubuh yang tidak akan dapat dihindarkan. Meskipun saat-saat seperti ini sangat singkat, tetapi kekuatan yang disalurkan kepada jiwa itu menetap untuk waktu yang lama. Tanpa usaha sedikit pun, aku mengalami kesadaran mendalam yang kemudian menyelubungi aku. Dan situasi itu tetap bertahan meskipun aku sedang berbicara dengan orang lain. Juga, kesadaran itu sama sekali tidak terusik oleh pelaksanaan tugas-tugasku. Tanpa usaha apapun dari jiwaku, aku terus-menerus merasakan kehadiran Allah. Aku tahu bahwa aku disatukan dengan Dia. Begitu erat, laksana setetes air, dipadukan dengan samudera yang tak terhingga dalamnya. Pada hari ini, sebelum mengakhiri doa-doaku, aku merasakan rahmat ini. Dan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Tidak seperti biasanya, karena ia berlangsung selama misa, sehingga aku pikir aku akan mati karena sukacita. Pada waktu seperti itu, pengenalanku akan Allah dan sifat-sifatnya menjadi lebih tajam. Dan aku pun mengenal diriku sendiri dan kepapaanku dengan jauh lebih baik. Aku kagum akan kerelaan Allah yang sedemikian besar, sehingga Ia mau merunduk kepada jiwa yang sedemikian papa seperti jiwaku. Sesudah misa kudus, aku merasa terbenam sepenuhnya di dalam Allah, dan aku merasakan setiap tatapannya ke lubuk hatiku. Sekitar tengah hari, aku masuk ke kapel sejenak, dan sekali lagi kekuatan rahmat menusuk hatiku. Sementara aku terus berada dalam renungan, setan mengambil vas bunga, dan dengan marah membantingnya ke lantai dengan seluruh kekuatannya. Aku melihat segenap kemarahan dan kecemburuannya. Tidak seorang pun ada di dalam kapel.
Maka aku bangkit, mengambil puing-puing pot bunga, menata kembali bunga itu dalam pot, dan berusaha menyelesaikannya sebelum seorang pun masuk kapel. Tetapi aku tidak berhasil, sebab Mother Superior langsung masuk bersama Suster Koster dan beberapa suster lain. Mother Superior heran bahwa aku telah menyentuh sesuatu di altar, dan dengan demikian menyebabkan pot bunga itu jatuh. Suster Koster menunjukkan ketidaksenangannya, dan aku tidak berusaha menjelaskan ataupun mencari dalih. Tetapi menjelang petang hari, aku merasa kehabisan tenaga dan tidak dapat melaksanakan jam kudus. Maka aku minta kepada Mother Superior untuk mengizinkan aku pergi tidur lebih awal. Begitu membaringkan diri, aku langsung tertidur. Tetapi pada pukul 11, setan menggoyang-goyangkan tempat tidurku. Aku langsung bangun dan mulai berdoa dengan tenang kepada malaikat pelindungku. Kemudian aku melihat jiwa-jiwa yang menjalani hukuman di purgatorium. Mereka tampak laksana bayang-bayang, dan di antara mereka aku melihat begitu banyak setan. Satu dari setan-setan ini berusaha mengganggu aku dengan mengambil wujud kucing. Ia terus menjatuhkan dirinya di tempat tidurku dan di kakiku. Dan ia sangat berat, rasanya seperti 1 ton beratnya. Selama ini, aku terus berdoa rosario, dan menjelang fajar, makhluk-makhluk itu lenyap, dan aku dapat tidur sejenak. Ketika aku memasuki kapel pada pagi hari, aku mendengar suatu suara dalam jiwaku. Engkau berpadu dengan aku. Jangan takut akan apapun. Tetapi, ketahuilah anakku, setan membencimu. Ia membenci setiap jiwa. Tetapi, ia dibakar oleh suatu kebencian istimewa terhadapmu. Sebab engkau telah merenggut begitu banyak jiwa dari kekuasaannya. Kamis Putih 18 April. Pagi ini aku mendengar kata-kata ini. Mulai hari ini sampai hari raya kebangkitan, engkau tidak akan merasakan kehadiranku. Tetapi jiwamu akan dipenuhi dengan suatu kerinduan yang amat besar. Dan serta-merta suatu kerinduan yang amat besar memenuhi jiwaku. Aku merasakan suatu perpisahan dari Yesusku yang terkasih. Dan ketika saat Komuni Kudus tiba, aku melihat wajah Yesus yang menderita pada setiap hosti yang ada di dalam sibori. Sejak saat itu, aku merasakan kerinduan yang sungguh luar biasa di dalam hatiku. Pada Jumat Agung, pada pukul 3 petang, ketika aku memasuki kapel, aku mendengar kata-kata ini. Aku ingin agar gambarku dihormati secara publik. Kemudian, aku melihat Tuhan Yesus menghadapi ajal disalib di tengah penderitaan yang amat berat. Dan dari hati Yesus terpancar 2 sinar yang sama seperti dalam gambar itu. Sabtu, dalam ibadat sore,
aku melihat Tuhan Yesus bercahaya seperti matahari, mengenakan pakaian yang cemerlang, dan Ia berkata kepadaku, "Biarlah hatimu dipenuhi dengan sukacita." Dan sukacita yang besar membanjiri jiwaku, dan aku diresapi dengan kehadiran Allah, yang bagi jiwaku merupakan harta yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.